KUAP Rembang tahun 2024. Bersama dengan aku, Nana Vanasilia. Podcast kita kali ini akan membahas terkait MSIB nih teman-teman. MSIB adalah salah satu program dari Kampus Merdeka. MSIB singkatan dari Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Tentunya di sini aku nggak bakal sendiri nih teman-teman. Aku bakal ditemenin dengan salah satu narasumber kita kali ini. Narasumber kali ini adalah seorang mahasiswa S1 Administrasi Publik Kampus Rembang angkatan 2021, yaitu adalah seorang alumni dari MSIB batch 5 nih teman-teman. Nah, namanya adalah Mutiara Dwi Ocha Agusti. Halo Kak Ocha. Gimana nih Kak Ocha kabarnya sekarang? Sekarang kabar aku alhamdulillah baik banget. Tadi gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Sekarang kesibukannya apa Kak Ocha? Aku kuliah seperti biasa, kembali lagi ke kehidupan kuliah lagi. Kalau sekarang kan udah kembali lagi nih buat ke kampus gitu. Rasanya gimana sih udah mengikuti program MSIB terus kembali lagi ke kampus buat belajar? Awalnya waktu balik lagi aku mungkin agak shock sama lingkungannya juga ya, kayak aku balik lagi nih, dari pagi aku ikut matkul lagi, aku belajar lagi, aku ketemu dosen lagi, ketemu teman-teman lagi juga. Itu paling yang beda aja. Berarti ketemu aktivitas lagi ya semula Iya, gitu. balik lagi ke rutinitas Iya awal. betul, kembali lagi ke Rembang tentunya. Betul. Nah, kalau Cak, tadi aku udah singgung di awal nih terkait topik podcast yang akan kita bahas, berbincang-bincang santai tentunya. Nah, kita bakal ngebahas terkait MSIB nih kalau Cak. Kalau Cak sendiri kan adalah seorang alumni dari MSIB batch 5 ya? Iya, betul. Ya. Untuk itu, aku boleh dong buat memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi. Halo semua, halo teman-teman publisian juga. Aku Mutiara Dwi Ocha Agustin dari angkatan 2021. Aku kebetulan lolos di batch 5 kemarin di Mitra PT Ion Indonesia dengan posisi Customer Service Operation di bagian kasir. Iya. Tentunya menarik banget ya teman-teman buat dibahas, apalagi bagi teman-teman ini kan lagi proses pendaftaran ya Kak Ocha. Iya, betul, udah mulai masuk ke ini pendaftarannya. MSIB batch 7 ini bakal dibuka kembali teman-teman, malah sudah dibuka sekarang ini, lagi proses pendaftaran ya benar Kak Ocha? Betul banget. Iya. Untuk kita kali ini Kak Ocha, kita mau berbincang-bincang nih Kak Ocha. Aku sendiri udah penasaran banget terkait MSIB ini. Jadi proses awal pendaftarannya itu kalau menurut Kak Ocha sendiri rumit nggak sih? Kalau menurut aku awalnya itu kan aku tahu soal MSIB ini tuh dari sosialisasi di awal kuliah ya. Jadi kayak mungkin udah kebiasa dengan apa sih yang harus dibutuhin, apa sih yang aku harus lengkapi persyaratannya. Menurut aku sih nggak begitu rumit, cuma memang harus diperhatikan detail-detailnya, karena kalau salah bisa ngerugiin kita nih nantinya. Kita masih harus bisa revisi lagi. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus nyiapin syarat-syaratnya. Kayak kita waktu itu tuh zaman aku waktu di batch 5 kemarin, kayak lama banget ya zaman. Maksudnya pas batch aku batch 5 itu masih belum berbentuk digital, masih dalam kayak bentuk kertas gitu, terus dipandu sama BEM atau hima gitu untuk dijadiin satu kayak dokumen-dokumennya, dokumen SR, surat rekomendasi sama surat SPTJM, surat pertanggungjawaban gitu. Itu tuh kalau nggak salah masih harus ditandatangani sama pusat di Undipnya. Jadi kita nanti upload sambil nunggu tanda tangannya. Terus kita juga harus harus bikin akun kampus merdekanya juga. Kita melengkapi identitas dirinya. Nah tadi kan terkait persyaratan nih Kak Ocha. Salah satu persyaratannya kan dimulai dari semester berapa sih MSIB itu kita bisa mendaftarkan? Kalau untuk MSIB setahu aku itu baru mulai bisa di semester 4. Cuma kemarin setelah aku lihat di mitra-mitranya, di lowongan-lowongannya itu dia baru mulai biasanya lebih banyak di semester 5, semester 7. Jadi ada minimalnya gitu, tergantung kebutuhan dari mitranya. Kalau untuk seorang CV nih, pembuatan CV nih Kak Ocha, di MSIB sendiri ada kriteria tertentu nggak sih Kak Ocha dalam pembuatan CV-nya? Kalau menurut aku ya, karena dari berdasarkan pengalaman kemarin, aku
gimana ya, aku mau merekomendasikan kalian kalau pembuatan CV itu jangan lupa berbahasa Inggris, karena ada beberapa pengalaman kalau menggunakan bahasa Inggris itu jadi lebih kurang lolos seleksi administratif, karena kebutuhan mitra-mitra juga pasti ada yang berbeda kualifikasinya. Berarti ada beberapa tipe ya Kak Ocha dalam CV itu. Nah, kalau untuk Kak Ocha sendiri kan di PT Ion ya. Ya. Nah, dalam mitra tersebut Kak Ocha ini memilih beberapa mitra sih? Aku ngikutin dari ini sih ketentuan mitranya, kayak ada maksimal 22 lowongan atau 22 mitra. Aku kebetulan ngambilnya bener-bener mentok sampai 22 mitra, jadi biar memperbesar peluang juga kan ya. Gitu. Berarti penempatannya itu benar-benar 20 mitra? Ada, pokoknya kalau dari Ion sendiri itu waktu batch 5 kemarin karena belum ekspansi lagi, itu ada sekitar 6 lokasi, 6 branch. Jadi aku benar-benar masukin ke 6 branch-nya itu juga, terus akhirnya di posisi yang sama, dan alhamdulillahnya masuk lolos seleksi administratif sampai masuk ke proses seleksi seleksi uji kompetensi dan wawancara. Berarti ada wawancara ya Kak Ocha? Iya, Nah, yang aku baca juga kan ada beberapa mitra yang emang kalau kita daftar MSIB sendiri itu ada wawancara dan ada enggak, berarti tergantung mitranya ya Kak Ocha? Iya, betul, tergantung ketentuan mitranya. Oke Kak Ocha, karena ini podcastnya kita serius tapi santai ya. Iya. Boleh dong Kak Ocha, makan diminum dulu. Oke, makasih Nak. Aku juga mau minum nih. Ngomong-ngomong ini kan hari tanggal merah ya Kak Ocha. Iya. Kak Ocha ada kesibukan tersendiri nggak sih? Saat ini kayaknya aku udah memilih istirahat di kosan deh, soalnya udah lumayan pusing ngurus proposal gitu. Jadi revisian. Sekarang juga kan semester 6 ya? Iya, betul. Berarti lagi nyiapin Sidang. ya betul, doain ya teman-teman. Doain ya. Doain. Oke, nih kita bakal lanjut terkait tentang nih Kak Ocha. Kan kalau di program MSIB kan ada konversi SKS ya? Iya, betul. Kalau dalam konversi SKS itu dalam artian luas itu bagaimana sih Kak Ocha? Konversi itu maksudnya misalkan kita gampangnya aja kita jadi nggak ikut kelas, tapi kita tetap dapat nilainya. Misalkan aku pasti dapat nilai dari magang. Nah itu bisa untuk menggantikan dari nilai-nilai mata kuliah yang dilaksanakan, yang aku ambil gitu. Jadi kita sebenarnya nggak perlu ikut kegiatan perkuliahan, tapi kita bisa dapat nilai juga dari kegiatan magang kita. Kalau konversi SKS Kak Ocha kemarin berapa? Aku kebetulan kalau dari kampus mereka sendiri yang program MSIB itu dikonversi sebanyak 20 SKS saja. Cuma kemarin aku semester 5 itu ada dapat 23 SKS. Jadi udah pasti ada 3 SKS yang nggak dikonversi. Itu kebetulan mata kuliah metode penelitian administrasi yang Nah, kalau kan ini nggak kedapatan konversi ya Kak? Iya. Nah itu bagaimana sih Kak nanti sistemnya? Kalau dari aku, alhamdulillah waktu itu sistemnya formatnya juga mau bantu untuk ngurusin nih MSIB, anak-anak yang ikut MSIB itu dari dosennya juga kooperatif, mau juga buka kelas online, tapi itu sepertinya hanya berlangsung di minggu pertama dan minggu kedua, karena selanjutnya kita akhirnya diberi bekal kayak modul-modul secara online gitu, bisa kita baca, karena kita nggak bisa ikut perkuliahan, karena kalau misalkan di magang itu kan pasti ada jam kerjanya beda-beda ya. Iya betul. Nah itu kita agak kesulitan menyesuaikan gitu, karena kita nggak tahu, kita juga bingung nih liburnya pasti ada yang hari Selasa, ada yang hari Senin, kita nggak bisa bentrok gitu. Akhirnya dari waktu itu dosen itu Pak San, beliau mengadakan kelas online di minggu pertama, minggu kedua. Lalu kita juga tetap harus, karena nggak dikonversi, harus ikut IPS, harus ikut juga pengumpulan tugas akhir di UAS. Berarti pengaturan jadwal Kak Ocha juga harus benar-benar diatur lagi ya? Betul. Tapi pada saat itu Kak Ocha merasa ini waktunya kurang nggak sih gitu buat kerjain, karena kan nanti bakal ada laporan ya?
Iya. Ada laporan juga kan Iya, ya? Ada laporan, terus Kak Ocha juga harus mengerjakan tugas UTS gitu. Gimana sih cara meminimalisirnya gitu? Kalau dari aku sendiri, kalau misalkan dari magang itu kan pasti disiapin waktu untuk kerjain laporan. Kita juga bisa kok izin ke mentor atau bisa izin juga ke HR-nya, ke HR dari magang aku itu untuk minta waktu, minta spare waktu. Kayak misalkan nanti kita ada kelas atau nanti kita ada ujian, itu masih bisa diminta waktu dan kita disediakan ruangan di tempat magangnya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak begitu kesulitan untuk ngatur waktu terkait UTS, UAS untuk tugas. Cuma karena kita ada miskom sedikit aja gitu yang bikin kayak, aduh ini gimana ya, aduh ini nanti bisa nggak ya gitu. Mungkin kekhawatiran kecil itu yang bikin jadi pusing duluan. Padahal pas dijalanin sih, oke gitu, nggak ada yang gimana. Tapi enaknya kalau punya backupan temen dari sini ya. Betul. Informasi-informasi dari tugas-tugas, apalagi ujian, apalagi kita kan di sana juga lagi menjalankan program magang ya Kak Ocha. Nah, kalau misalkan program magang ini lanjut aja ya. Jadi dikat nggak apa-apa kan? Nah, Kak Ocha, kan ini program magang ini kan ada yang mandiri dan ada yang bersertifikat ya Kak Ocha. Tadi aku baca-baca itu, aku lihat di TikTok Kak Ocha. Nah, itu karena kalau kita telat mendaftar program magang yang bersertifikat, kita bisa magang di program mandiri. Nah, itu tuh sistemnya bagaimana sih Kak Ocha, yang katanya tidak mendapatkan BBH gitu kan? Karena kan yang aku baca juga gitu, sistem dari mitra yang kita akan tuju itu berbeda-beda. Ada yang wawancara, ada yang tidak wawancara juga, ada juga yang mendapatkan BBH dan tidak. Itu bagaimana Kak Ocha? Kalau dari aku sendiri, sepengetahuan aku waktu kemarin itu bedanya bedanya magang mandiri dengan magang bersertifikat itu biasanya dari kurun waktunya. Kalau dari kurun waktu magang bersertifikat itu sudah pasti kan dari 4 sampai 5 bulan, 1 semester. Sedangkan kalau magang mandiri itu kadang ada yang beda-beda, tergantung mitra yang dituju dan biasanya itu dari magang mandiri dia connect ke website lain di luar kampus Merdeka, yaitu biasanya itu website dari mitra-mitranya tersebut, dan itu menurutku masih agak kurang dan harus dikaji lagi sih, supaya kalau misalkan memang merupakan program dari kampus Merdeka itu seharusnya sudah bisa diakses di kampus Merdekanya juga, jadi nggak perlu keluar dari websitenya itu. Menurutku perbedaan lainnya juga ada di benefitnya. Kalau benefit dari MSIB itu sendiri kan ada BBH, betul, terus ada sertifikat, ada uang transport, misalkan dari luar pulau itu dibiayai juga langsung oleh pemerintah. Terus kita juga dapat golden ticket, kita bisa kerja di sana setelah kita selesai dari magang tersebut gitu, dipermudah lah istilahnya gitu. Apalagi kalau track record kita kemarin di magang itu cukup baik dan memenuhi kualifikasi gitu. Jadi kita bisa lebih, mungkin menurutku menguntungkan juga, tapi untuk di magang mandiri sendiri terdapat uang saku juga biasanya. Tapi memang berbeda-beda, enggak disamaratakan. Kalau di MSIB kan bisa disamaratakan, ada 2,8 misalkan tiap per bulannya kayak gitu. Bedanya sih di situ. Bedanya di situ ya. Tapi kalau misalkan kita memilih magang mandiri juga kan kita mencari informasinya juga mandiri ya Kak Ocha. Iya, apa mandiri gitu. Iya, jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan buat daftar MSIB kalau misalkan teman-teman mau daftar di MSIB. Nah, ini Kak Ocha, kalau Kak Ocha kan batch 5 ya? Iya. Kalau sistem informasi dari sosialisasi program MSIB ini ke kampus, khususnya fakultas kita, dari Undip lah gitu, di fakultas kita itu udah tersosialisasikan dengan baik belum sih Kak Ocha? Menurut Kak Ocha? Ya, waktu pas aku batch 5 kemarin sih sosialisasi sudah lumayan menyeluruh ya. Aku banyak dapat informasi, banyak dapat link-link meets juga. Kalau misalkan ada sosialisasi pasti kita bisa ikut, kita bisa nyerap informasi. Cuma kadang memang kurang digemburkan aja supaya kita ikut. Makanya kemarin tuh untuk jumlah anak-anak yang ikut MSIB masih di bawah 10 orang. Sedangkan di batch 6 kemarin yang sosialisasinya udah mulai merata dan udah mulai tahu nih kalau ada program ini MSIB menguntungkan, banyak benefitnya gitu kan. Itu jadi naik banget, jadi banyak banget, bahkan dari angkatan aja itu ada 21 orang yang ikut gitu. Jadi kayak
sosialisasinya makin membaik sekarang, makin menyeluruh, Betul. makin bisa gampang nih diakses sama banyak orang. Sosial media juga teman-teman dan mulai TikTok juga sih Iya. benar-benar berpengaruh banget. Nah, nih Kak Ocha, karena kan sosialisasi ini kan penting banget ya Kak Ocha. Mungkin nanti kedepannya bakal ditingkatin lagi ya sosialisasinya. Nah ini Kak Ocha, kalau Kak Ocha sendiri kan bermitra di PT Ion ya, ngambil mitra, maksudnya lolosnya di PT Ion gitu. Kalau menurut Kak Ocha, kegiatan apa sih yang seru gitu? Kegiatan magang aku yang paling seru tuh, kamu pernah gak sih main kasir-kasiran waktu masih kecil? Pernah. Nah itu aku bener-bener ngelayanin customer tuh, bener-bener aku tuh pencet-pencetin, aku nge-scan barang customer. Itu tuh seru banget, kayak bener-bener lagi mainan aja, cuma ya beda pressure ya, beda kayak aku takut nih nanti ke double scanning, aku takut nih nanti aku minus gitu, kayak banyak pressure. Cuma aku seneng banget belajar hal baru, kayak aku belajar tentang mesin POS kasir, aku bisa langsung ngobrol ke customer, aku bisa langsung hari ini belanja apa tuh gitu kan, aku bantuin mereka scanning produk, terus kayak oh gini ya rasanya ada di dunia pekerjaan. Ngerasa kayak ini adalah barang kita gitu. Iya, di scanning gitu. Udah Kayak main-mainan tapi beneran kerja guys. kerja gitu. Nah, kalau Ocha kan ini batch 5 ya. Ada nggak sih Kak kelebihan dan kekurangan yang ada pada program MSIB batch 5 ini? Kalau menurut aku, kalau dari kekurangan secara mungkin dari sosialisasi tadi yang udah aku sebutin juga, itu masih kurang sih menurut aku, khususnya di AKV Mbak ini, kayak belum ada sosialisasi yang kayak kesini. Biasanya tuh aku sering banget ngeliat kampus mereka tuh menyebar luas guys, maksudnya kayak dari kampus Merdeka gitu. Mereka datang ke kampusnya untuk ngelakuin sosialisasi. Itu tuh yang bikin anak-anak jadi tertarik juga. Biasanya itu datang juga dari mitra-mitra yang kayak gitu-gitu. Jadi kan ngeliatnya, oh wah aku tahu mitra ini nih, pengen coba daftar deh, pengen coba tahu gimana sih prosesnya, gimana sih pengalaman kerja ada di mitra itu. Berarti ada juga ya mitra-mitranya yang bakal ke kampus gitu buat sosialisasi. Ada biasanya. Berarti dari program-program itu menurut Kak Ocha where to wear gitu? Seru banget ya. Coba aku pengen banget ikutan MSIB, tapi kayaknya aku masih semester 2. Nanti semester 4 dijawab. Oke. Tahun depan ya. Boleh. Nah Kak Ocha, kita bakal ngebahas terkait pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain dari teman-teman kita. Nih, aku bakal ngebacain ya Kak Ocha. Sebentar. Aku pilih dulu kali ya. Boleh. Nih Kak Ocha, ada yang kayak gini. Jika MSIB NPA dan Sempro, apakah bisa dikonversi? Seperti yang aku bilang tadi, nggak bisa guys. Untuk MPA dan Sempro itu nggak bisa dikonversi karena itu bentuknya untuk penugasan akhir kita ya, untuk proposal akhir, untuk skripsi. Biar lebih jelasnya, kita harus dapat bekal itu juga, kita nggak bisa menyepelekan itu juga. Jadi rekomendasi aku ya jangan sampai di skip, pokoknya harus kerjain aja apa yang dikasih, menu-menu baca aja, itu berguna banget buat nanti penyusunan skripsi atau penyusunan proposal kalian. Terus kalau misalkan dari batch 5, tenang aja, semester 5 untuk MPA itu tenang aja, pasti bakal dikasih pembelajarannya juga, jadi kita nggak akan ketinggalan. Terus di semester 6 ada Sempro, itu biasanya dapat dosen pembimbing. Kayak untuk saat ini tuh di semester 6 ini Pak Juang itu jadi penanggung jawab Sempro di MSIB kemarin. Jadi beliau megang 21 anak untuk jadiin mahasiswa-mahasiswa yang dia pegang, yang belibet guys. Jadi untuk yang Sempronya itu ada di semester 6, pasti nggak akan, pokoknya jangan khawatir, pasti dari kampus juga benar-benar memfasilitasi banget. Biasanya diadain tuh bimbingan secara online. Kayak semester 6 ini tuh Pak Juang mengakomodasi dari 21 mahasiswa tersebut untuk bimbingan.
Iya, Pak Jo juga sempat cerita di kelas aku katanya lagi menawarin anak-anak MSIB buat sempronya gitu. Nah, di Kak Ocha, ini pertanyaan terakhir nih Kak Ocha. Pastinya pembuntas banget ya dalam pembicaraan kita kali ini. Tips and trick buat lolos program MSIB ini. Sebenarnya tips and triknya kayak tadi sebenarnya aku yang udah omongin di awal itu, jangan lupa perhatiin detail guys, detail sekecil apapun, detail syarat-syarat apapun, karena itu bakalan penting banget. Kan pengalaman dari teman-temanku aja itu banyak yang di review lagi setelah masuk, bahkan itu jadi mempersulit, kayak harus ulang lagi, revisi lagi. Itu menurut aku jangan deh guys, jangan sampai kayak gitu. Pokoknya tadi CV juga kalau misalkan kalian incar mitra-mitra yang internasional yang udah menang internasional gitu, usahain pakai bahasa Inggris. Terus jangan lupa mentokin aja lah itu lowongan kayak 22 mitra kuota lowongan mitranya itu mentokin aja. Jangan lupa yang paling penting selarasin sama prodi kita, karena untuk konversi juga itu penting banget, karena nanti pasti ditanya ini keselarasannya sama program studi apa. Kalian kan pasti akan dikonversi mata kuliahnya, gak mungkin dong melenceng jauh banget. Meskipun mungkin masih bisa diusahakan, cuma saranku diselarasin aja gitu. Sama palingan yang terakhir, jangan lupa cari tahu di sosial media. Kayak misalkan pasti udah banyak nih pengalaman orang yang ikut seleksi, kayak seleksi wawancara, apa aja sih yang bakalan ditanyain, apa aja sih yang dilakuin, tahap-tahapan apa sih. Itu jangan males banget untuk cari di sosial media, karena itu bener-bener bekal aku banget kemarin. Kayak aku nyari tahu ke yang batch sebelumnya, batch 4 kayak gitu-gitu kan. Di IO sendiri baru ada 3 kan. Itu batch sebelumnya aku nanya-nanya juga apa sih yang ditanyain waktu wawancara, ya meskipun nggak akan sama, cuma menurutku kalian bisa lebih mengenal mitranya dulu yang dituju, kalian tahu itu posisinya ngapain aja, jadi bisa mudahin kalian kalau pas nanti diwawancara kenapa sih kalian milih posisi ini gitu. Wah, sangat komplit sekali ya teman-teman tips and triknya. Nah, boleh teman-teman buat nanti teman-teman praktekin juga nih. Jangan lupa juga untuk perhatikan detail-detail sekecil mungkin ya teman-teman. Oke Kak Ocha, kita udah sampai di penghujung podcast. Tadi kita udah berbincang-bincang mengenai MSIB ini nih. Nah, sekarang aku mau dong Kak Ocha memberikan satu closing statement buat teman-teman Publisian. Teman-teman Publisian, kalau ada yang minat nih sama program Kampus Merdeka, itu bisa nyiapin kalian ke depannya, bisa nyiapin kalian untuk tahu gimana lingkungan pekerjaan, gimana lingkungan yang nanti akan kalian hadapi setelah lulus kuliah. Jadi saranku untuk teman-teman semua, jangan berada terlalu nyaman di zona aman kalian. Kalian harus keluar, cari tahu apa sih, ada hal baru apa sih yang bisa bantu kalian tumbuh dan berproses lebih baik, bisa bantu kalian juga nih untuk mengenal banyak orang, mengenal lagi banyak relasi-relasi yang mungkin akan penting untuk kehidupan kalian juga, untuk membantu kalian nanti ke depannya. Mungkin dari aku cukup di situ saja. Wah, sangat menyupport semangat kita ya teman-teman, memotivasi kita untuk terus berkembang. Nah, untuk podcast kita kali ini terkait MSIB, aku Nana Vanasilia dan narasumber kita kali ini aku Mutiara Dwi Agustin pamit undur diri. See you in the next